Kaidahnya sederhana. Siapa yang berbuat dosa agar diampuni Allah nggak cukup minta ampun. Lakukan kebaikan. Ini berlaku dalam segala. Ini kaidah. Harus begitu. Tanda tobat pun akan lakukan kebaikan. Dulu sering mencuri, lalu tobat. Bagaimana ini? Ya jangan mencuri. Lalu bagaimana? Saya mencuri nggak jelas orangnya di mana, saya nyopet nggak bisa kembalikan. Kalau dulu engkau pernah banyak mencuri, maka sekarang berbuat balik. Baiklah, banyak memberi sedekah. Suatu ketika ada seorang pembuat film sadar dan tobat dia. Lalu bertanya, saya punya film tuh malu saya ngelihatnya. Cuman saya sekarang hijrah dan itu ditarik nggak bisa karena sudah dimiliki oleh seseorang dan akan dijual terus. Saya dosa terus ngalir nih, gimana tobat saya? Kaidah ini berlaku. Al-hasanat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Seperti engkau dulu berapa banyak membuat film jelek, seperti engkau membuat 10 film jelek, buatlah 10 film yang baik dengan cara yang baik yang membawa orang kepada kebaikan. Ada orang, saya dulu berada di akidah sesat, kemudian saya menjerumuskan 100 orang. Jawabannya, seperti engkau dulu pernah menjerumuskan 100 orang, maka berusahalah sekarang untuk menyadarkan 100 orang. Jadi terus begitu ditumpangi. Jadi kejelekan yang dilakukan itu tanda tobat yang sesungguhnya ditumbangi dengan hasanat. Makanya menjadi innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tapi tidak boleh ngentengin. Maksudnya kalau kita banyak melakukan kesalahan agar diampuni Allah, ayo melakukan kebaikan. Jangan salah faham. Saya akan berbuat jelek dulu deh, nanti saya akan berbuat baik. Itu kurang ajar kepada syariat. Karena bisa saja orang begitu. Bukankah al-hasanat yudhibnas sayyi'at? Saya akan berbuat jelek aja lah, nanti berbuat baik. Nggak begitu. Itu kurang ajar dengan syariat Nabi SAW. Karena kalau sayyi'at itu kalau dalam bahasa, kalau kita dalam obrolan sederhana, kalau kejelekan itu ikhlas nggak ikhlas pokoknya dicatat. Tapi kalau kebaikan kan ada syaratnya. Bisa jadi kebaikan yang dilakukan nggak bisa menutup, karena kebaikannya juga kejahatan yang tersembunyi di balik itu semuanya. Nggak menutup. Kalau kebaikan yang sesungguhnya maka akan menutup. Tobat yang sesungguhnya, menyesal sesungguhnya, beribadah baik sesungguhnya akan menghapus dosa. Tapi kalau orang yang berbuat dosa dulu baru nanti akan berbuat baiknya bukan karena Allah, bukan sesungguhnya itu. Maka karena tidak sesungguhnya nggak akan diterima. Setelah nggak terima gimana bisa menghapus? Yaitu bahasa sederhananya, ya jangan, tapi jangan ngentengin. Ini berlaku bagi orang yang sudah melakukan kesalahan agar bisa diampuni Allah. Ayo segera melakukan kebaikan. Fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bukan orang yang belum melakukan kejelekan lalu ingin melakukan kejelekan, lalu nanti biar saja nanti saya melakukan kebaikan. Banyak bahayanya, belum tentu dia bisa melakukan kebaikan. Jangan-jangan sebelum tobat sudah mati. Kemudian kejelekan pasti dicatat oleh malaikat dan diterima, maksudnya sudah masuk rekening buruk. Tapi kebaikan belum tentu. Syaratnya harus ikhlas. Bahkan dengan apa dia berbuat baik, bajunya halal atau tidak, tempat ibadahnya halal atau tidak, makanannya halal atau tidak, ini perlu syarat. Ngentengin innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sudahlah, yang penting kita, ya kalau kita banyak dosa ya banyak baik, berbuat baik yuk, dosanya tetap jalan. Nggak begitu rumusnya. Siapapun yang pernah merasa dirinya terpeleset dalam dosa, hendaknya bergegas melakukan kebaikan. Seperti itu.